Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti, NIM 013190030109, Prodi D3 Farmasi, Tikes Andini Persada Mamuju. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat berdasarkan penandaannya. Pertama, yaitu obat jamu. Pada kemasan obat herbal akan dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar obat ini terbuat dari tumbuhan tradisional atau tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Contohnya 1. Enkasari. Enkasari berkhasiat untuk mencegah dan mengobati sariawan, membantu menyegarkan mulut dan mengurangi bau mulut. Contoh kedua, Mentalin. Obat penurun kolesterol, mengatasi otot kaki, obat bronkitis, demam, meriang, menstabilkan hormon dalam tubuh, mengencerkan darah, dan menghancurkan pembekuan darah yang dapat menyumbat peredaran darah. Contoh ketiga, Batugin. Batugin bermanfaat untuk membantu menangani penyakit batu ginjal atau batu saluran kemih. Kedua, obat herbal terstandar atau OHT. Obat ini ditandai dengan lambang 3 bintang dengan lingkaran hijau dan latar belakang kuning. Obat herbal terstandar atau OHT berbeda dengan jamu. Obat ini berbahan dasar alam seperti tanaman, obat, atau mineral lainnya. Bedanya, proses OHT diproduksi dengan teknologi tinggi dan higienis. Contoh obatnya, 1. Lelap. Lelap merupakan obat yang berkhasiat untuk membantu meringankan gangguan tidur atau insomnia serta meningkatkan kualitas tidur. Contoh kedua, Mastin. Mastin merupakan obat antibakteri, anti tumor, anti kanker, memelihara kesehatan kulit, memelihara kesehatan tubuh, sariawan, disentri, anti-aging, mengobati hipertensi, anti obesitas, antivirus, antibiotik, dan anti jamur (TBC). Contoh ketiga, Herbacol. Untuk mengurangi kadar kolesterol dan lemak darah dengan cara bekerja pada organ hati. 3. Fitofarmaka. Obat fitofarmaka mempunyai lambang kristal es berwarna hijau dengan lingkaran hijau dan latar belakang kuning. Fitofarmaka pada dasarnya adalah berbahan dasar tradisional dan berbahan alami. Namun, sudah terstandar dan bisa disetarakan dengan obat-obatan modern. Proses pengolahannya lebih sulit dibandingkan OHT. Contoh obatnya, pertama, Nodiar. Nodiar digunakan untuk mengurangi frekuensi buang air besar dan terbukti secara uji klinik untuk memadatkan tinja dan menyerap racun pada penderita diare. Contoh kedua, Tensigar. Tensigar berkhasiat untuk membantu meringankan tekanan darah tinggi dan kolesterol. Contoh ketiga, Stimunoforte. Membantu memperbaiki sistem imun, membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh agar daya tahan tubuh bekerja secara optimal. 4. Obat bebas. Sama seperti namanya, obat dengan simbol berwarna hijau dengan lingkaran hitam ini dapat dijual belikan secara bebas oleh masyarakat tanpa mendapatkan resep dari dokter. Contoh dari obat ini, pertama, Diataps. New Diataps digunakan untuk pengobatan simptomatik pada diare non-spesifik, yaitu diare yang tidak diketahui penyebabnya dengan jelas. 2. Vitalong C. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Contoh ketiga, Panadol. Panadol merupakan obat dengan kandungan parastamol 500 mg. Obat ini dapat digunakan untuk meredakan sakit kepala, sakit gigi, sakit pada otot, nyeri yang mengganggu, dan menurunkan demam yang disertai flu, influenza, dan demam sesudah vaksinasi. 5. Obat bebas terbatas. Gambar logo obat bebas terbatas adalah biru dengan lingkaran hitam, yang mana tetap dapat diperoleh
tanpa menggunakan resep dokter. Meski begitu, obat ini masuk ke golongan obat keras. Contoh obatnya 1. Nozep Forte untuk mengobati gejala flu seperti hidung tersumbat, demam, pusing, dan bersin-bersin. Contoh kedua, Combantrin. Combantrin mengandung bahan aktif pirantel pamoat yang bekerja melumpuhkan dan mengeluarkan cacing parasit dari dalam saluran pencernaan bersama dengan fases. 3. Bisolfon. Bisolfon adalah obat yang berfungsi untuk meredakan batuk yang disertai dengan dahak. 6. Obat keras. Pada kemasan obat ini diberi tanda lingkaran merah dengan tepi dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat ini hanya dapat dibeli dengan resep dokter karena mengingat efeknya yang dapat merusak sistem tubuh tertentu jika digunakan dengan cara yang tidak tepat. Contoh obatnya 1. Captopril adalah obat yang berfungsi untuk menangani hipertensi dan gagal jantung. Contoh kedua, Piroxicam berkhasiat untuk mengurangi rasa sakit, pembengkakan, dan kekakuan sendi yang diakibatkan oleh radang sendi. 3. Glibenclamide atau Glyburide digunakan pada pasien diabetes tipe 2 untuk mengendalikan kadar gula, glukosa darah yang tinggi. 7. Obat psikotropika. Obat ini diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Merupakan obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan secara pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Obat ini hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Contoh obatnya 1. Diazepam. Obat ini digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan, sindrom putus alkohol, atau kejang otot. Dalam dunia medis, diazepam digunakan sebagai obat penenang dan melemaskan kejang pada otot. Contoh kedua, Phenobarbital. Obat ini berkhasiat mengendalikan dan mengurangi kejang. Obat ini juga dapat digunakan sebagai obat penenang dan membantu untuk tidur. Contoh ketiga, Chlorpromazine. Obat ini digunakan untuk menangani gejala psikosis. Selain untuk mengatasi psikosis, Chlorpromazine juga digunakan untuk menangani mual, muntah, dan cegukan yang tak kunjung henti. 8. Obat narkotika. Pada kemasan obat ini diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah. Obat ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan dan menimbulkan ketergantungan. Obat ini hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Obat pertama adalah morfin. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat. Senyawa ini bekerja langsung pada sistem syaraf pusat untuk menghilangkan nyeri. 2. Petidin. Petidin adalah sebuah obat luka, opioid sintetis dari kelas phenylpiperidine. 3. Kodein. Ialah asam opiat alkaloid yang dijumpai pada konsentrasi antara 0,7% dan 2,5%. Itulah pemaparan saya mengenai penggolongan obat berdasarkan penandaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.